Ice belum dimut ya? Oke. Dimut ya. Aldi. Dimut semua ya. Halo Cincin. Tolong dimut ya suaranya ya. Jadi nggak feedback. Cincin Taciawan An. Kan Ciatianan Sete, malam ini kita bisa berkumpul lagi walaupun hanya secara online ya. Cincin maaf ya yang mic-nya masih hidup, tolong gimana caranya mic-nya atau mereka di mute ya, tolong ya. Tolong mic-nya di mute ya. Feedback ini. Feedback katanya dimatiin mute ya. Cian, tolong mic-nya di mute ya. Mic-nya ditutup. Ya, oke. Udah semua ya. Halo, Cian Tasya. Malam. Kansia TNM Seta dalam sharing Dharma Medcom Chen Huairuyan ya, Cian. Aduh, masih ada nih yang terbuka. Tolong bantu Idi. hostnya. Ya. Ini masih ada suara loh. Kan hostnya matiin itunya mic-nya yang siapa? Gimana caranya di partisipannya. Oh iya. Dari I. Ya udah. Oke deh. Mohon maaf Cian, ada gangguan teknis. Selamat malam. Malam ini saya berterima kasih atas masih ada di. Halo? Halo? Halo Cian, mohon maaf ada kendala teknis ya. Malam ini saya berterima kasih atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, Budi Luhur Guru Agung Secuan Semu, bimbingan para Ciangse, juga tentunya dukungan para budiman sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk sharing Dharma secara online. Cian, materi pembahasan malam ini, kali ini saya ambil dari kelas Tancu Ciangse Cingkopan pada tahun 2013. Di Chen Huairuyan diadakan kelas Tancu Ciangse ya. Cian. Masih ada ya suara yang keluar. Mohon di mute ya, Cian. Aduh, mana ya? Oke deh. Oke, Cian, sekali lagi mohon maaf kendalanya nih. Kemudian pada waktu itu di Chen Huairuyan Potang ada diadakan kelas Tancu Ciangse Cingkopan Cian pada tahun 2015. Waktu itu saya ada mencatatkan bila ada gerangan mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa dan Cian dapat memaklumi. Maka malam ini saya ingin menyampaikannya kembali agar kita bisa mengingat apa-apa aja sih nasihat atau wejangan dari Sianpo ya. Pada waktu diadakan kelas Tancu Ciangse itu ada proses kita datang mengikat jodoh ke Cian.
Pertama kali beliau menanyakan kenapa kita harus mengutamakan, kemudian beliau menjelaskan karena jadi Tancu Chiangse kita harus ikrar vegetarian dulu. Di Taiwan, semua Tancu Chiangse sudah vegetarian, Kejencian. Kemudian, langsung menanyakan lagi, si Acai gampang nggak? Ada yang bilang gampang, ada yang bilang susah. Lalu Sienpo bilang, sekarang ini makanan yang tawar rasanya makin bagus buat kesehatan. Makanan yang gurih katanya nggak baik ya buat kesehatan tubuh. Gimana ini? Masih ada aja ya. Aduh. Makanan yang gurih nggak baik buat maaf Coach Jensen, masih ada yang buka mic ya. Sebentar. Aduh. Maka dikatakan ada yang baru berumur 40 tahun udah stroke, yang Ciacai enggak ya Coach Jensen, biasanya lebih sehat. Kata Lause, orang yang sudah bervegetarian seharusnya sehat, tidak ada penyakit di dalam tubuhnya. Kalau udah Ciacai, kita itu sakit-sakitan, artinya jadi tanda tanya ya, mungkin ada yang salah dengan pola makannya. Lause mengingatkan kita ke Jensen, kita vegetarian harus sampai nafas terakhir. Hati jangan tergerak untuk memakan lagi makanan yang bernyawa. Maka jangan pikirkan itu, kata Lause. Orang yang melanggar ikrar vegetarian ini, katakan oleh Lause, terhadap vegetarian ini kurang mengerti maknanya atau tidak mengerti maknanya. Jangan bilang Sang Tian nggak tahu ya, karena di atas kepala kita ada dewa yang melihat. Di Taiwan ada satu orang, seorang dokter ya, Dokter Huang namanya. Di Taiwan ini Dokter Huang ini divonis terkena kanker stadium lanjut. Dan ketika dia mengetahui dirinya mengidap kanker, tapi dia tetap vegetarian hingga memperpanjang usianya minggu sekali. Dia beritahu kepada umat untuk Ciacai. Dan diperpanjang usianya bila kita Ciacai. Makanya sampai akhirnya dia bisa hidup 10 tahun lebih lama lagi. Maka kita jangan takut untuk belajar Ciacai Coach Jensen. Karena kita tahu ya, ikrar ini nggak bisa dipaksa, harus atas kemauan diri sendiri. Tapi kalau kita sudah berikrar, kita tidak terima dan kita tiba-tiba makan ya makanan yang tidak dibolehkan oleh orang yang bervegetarian, maka ketika kita sudah meninggal, maka kita akan menanggung sendiri akibatnya. Tien Xuanze menceritakan ya, ada seorang adik Tien Xuanze, ketika umur 5 tahun, beliau sudah Ciacai. Dan umur 37 tahun, beliau ini meninggal. Adiknya ini seorang laki-laki dan beliau adalah Chiangse. Nah, di Taiwan ada umat yang biasa bikin tahu. Adik Xuanze ketika sedang sakit menanyakan kepada umat ini,
kamu nggak bikin tahu, saya ingin makan tahu. Akhirnya ketika adik Tian Chuan Se sudah meninggal, di Taiwan ada dibuka kelas vegetarian. Kelas itu ada dewa panjang umur dan mengikat jodoh, yaitu Nancil Lao Xian Ung. Dia berkata, Cenceng sekalian pada waktu sudah sakit, cuma ingat ingin makan tahu. Xian Po tahu itu. Maka kita punya pikiran sangat penting untuk bisa dikontrol atau dikendalikan. Kemudian, ceritakan lagi ada 2 orang perempuan. Seorang Apo yang udah ciacai, dia pengen makan kerang. Dia bilang sama menantunya, dia ingin makan kerang. Nantinya bilang, Mama sudah ciacai, Mama nggak boleh makan kerang lagi. Kemudian si menantu cari akal. Dia ambil batu, pura-pura dimasak. Yang dikasih ya tentu saja yang dari bahan vegetarian. Di hati orang tua ini ingin makan kerang karena tidak bisa mengendalikan pikirannya Kecing-Tian. Maka Lause selalu mengingatkan kita ya, yang udah Kaiwan harus ingat. Siapa saya Kaiwan? Siapa Tian Chuan Se? Dan siapa pengajak dan penjamin saya? Di kota mana kita Kaiwan dan pertama kita harus ingat engkau yang didapat. Kemudian Xian Po bilang lagi, kita punya hati harus bisa dikendalikan. Ada satu umat bilang kepada Tian Chuan Se kita, Tian Chuan Se, saya udah ciacai loh 100 hari, udah selesai. Tian Chuan Se bilang, ciacai nggak gampang, yang di luar nggak boleh sembarangan makan. Kemudian dia tanya lagi ke Tian Chuan Se, boleh makan ikan nggak? Masih penasaran ya, dia tanya lagi sama istrinya. Dia tanya sama istrinya, saya boleh makan ikan nggak? Tapi anak perempuannya yang udah ikut ciacai selama 100 hari, udah nggak mau lagi makan daging. Tapi ini malah orang tuanya ya, malah pengen makan ikan. Nah, Kecing-Tian, sebagai Tancu Chiang Se, kita punya tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Bukan hanya sebagai Tancu Chiang Se di depan altar, karena pada waktu Li'en kita sebut nama sendiri-sendiri ya, mengusung tanggung jawab, mengayuh bahtera suci, mengikuti nasihat-nasihat para Buddha dan Lause. Dulu ada satu orang umat mengikat jodoh dengan Lao Qianren kita, Pai Shui Senti. Ada satu umat ini, Lao Qianren menanyakan, dilihatnya umat ini adalah seorang Chiang Se. Dia tanya, kamu sudah jadi Chiang Se, 1 bulan bawakan berapa topik? 1 tahun berapa? Saya hanya beberapa kali saja. Maka Kecing-Tian yang sudah jadi Chiang Se harus selalu babarkan Dhamma, kata Lao Tzu. Ada Chiang Se yang dikasih topik malah menolak ya. Sang Tian tahu itu. Kemudian ada satu Chiang Se di Taiwan. Dia baru berpikir dalam hatinya, saya tidak bisa ceramah hari ini. Lalu saya datang. Kenapa hari ini kamu tidak ceramah? Siapa bilang tidak? Langsung tahu, Sang Tian tahu. Maka Kecing-Tian, di atas kepala kita ada dewa ya yang mencatat kelakuan kita. Jadi gerak-gerik kita dicatat. Itu tanggung jawab Chiang Se, kata Xian Po. Bagi Tancu Chiang Se yang di sini di Kelapa Gading, yang di Chen I Potang, Tangerang, di Sun An, Harapan Indah, di Sun Feng, di Jatinegara, dan di semua Potang, di Bali. Lause selalu mengingatkan, jangan hanya nama tercatat. Potang ada kelas, kita sebagai Tancu Chiang Se nggak ikut, itu namanya kurang bertanggung jawab. Ini kata Lause loh, Kecing-Tian, maaf ya, bukan yang bilang. Tancu dikatakan seperti Chiang Se, masa lalu kita sudah ada membina. Di surga, masa lalu kita sudah ikrar dengan Tuhan. Ada yang udah lama ditawari jadi Tancu, masih menolak Kecing-Tian. Maka kita ketemu umat harus berikan Dhamma suci. Ajarkan tata krama suci. Orang datang ke Potang, pertama kita berikan apa Kecing-Tian? Ada yang tahu nggak? Pertama, kalau ada umat baru yang datang ke Potang, kita
kita harus tamaucin ya, memberikan handuk, bawa untuk cancian, dan terakhir kalau ada air persembahan mungkin kita bisa berikan air heswe itu ya. Ada yang sudah jadi tancu, untuk lipat handuk saja tidak tahu. Maka Kwejian yang duluan datang ke Fotang, kita adalah sebagai tuan rumah. Walaupun kita adalah Kwejian ya, pembina yang lebih dulu, yang belakangan tamu. Walaupun mereka adalah host ya, kita harus ada yang tahu itu. Ada yang nggak tahu itu ya. Bangsa berkata, kita sudah jadi Tanju Jiangsu harus memikul tanggung jawab. Nah, Bangsa mengingatkan ya, sebagai pembina diri, yang pertama mulut kita harus manis, sehingga orang merasa nyaman di dekat kita. Kemudian pikiran harus bisa dikendalikan. Dan yang ketiga, sesuatu yang membuat orang lain menderita, ataupun apa yang kita lakukan membuat susah orang lain. Dan yang keempat, kita harus selalu mengintrospeksi diri, benar-benar membina dengan hati yang tulus, menjalankan tahu dengan sepenuh hati. Nah, pada waktu itu, Cianren kita, Kak Tek Chen Jun mengatakan, waktu itu kita mengikat jodoh di tahun 2013, pada 10 tahun peresmian Fotang ini, kita ketemu lagi. Chen Huiruyen adalah nama dari Cianren kita. Misalnya, kita ingin orang lain mengenal kita, maka kita harus baik-baik membina. Untuk Fotang itu nama dari Cwilau Tianchuanse kita. Cwilau mencapai kesempurnaan dan mendapat gelar Tak Chen Chun. Di Taiwan ada Cheng Tak Foyen, di Tangerang ada Chen I Fotang. Nah, itu nama dari papanya Chen Tianchuanse. Maka Kwejian, yang penting sekarang ini kita lebih baik membina diri baik-baik. Seperti kita bisa melihat ya, mengikuti jejak para pendahulu. Cianren tinggalkan kampung halaman, datang ke Taiwan, belum apa-apa, sudah banyak pengorbanan yang besar. Sekali pergi, beliau tidak pulang lagi. Kalau hari ini, kita yang demikian, mau nggak Kwejian? Nggak usah jauh-jauh lah ke Taiwan ya. Kita ditugasin ke balai. Ada nggak yang langsung bilang, oh iya saya mau, saya pergi sekarang juga. Ada nggak Kwejian? Maka seseorang harus berkorban, nggak gampang ya. Kita bisa berkorban seumur hidup dalam pembinaan ini. Tianchuanse kita sudah berkorban hidup untuk umat di sini. Maka kita ikuti jejak semangat beliau, baik-baik membina, baik-baik melaksanakan PAU. Mau berkorban, nggak mudah. Mau laksanakan PAU juga nggak gampang. Kalau ke balai aja susah, padahal 2 jam udah sampai di balai ya, kita terbang kan? Cepet nggak? Ya, beberapa menit aja kita udah bisa berbicara ya. Tapi beliau jauh-jauh ke luar negeri, pergi ke suatu tempat yang asing, tanpa telepon, tanpa bisa mengetahui gimana keadaan keluarganya di kampung. Coba Kwejian, gimana rasanya perasaan Cianren kita? Tentunya sedih, bukan? Jadi, membina diri sekarang dan dahulu itu lain ya. Pendahulu pada zaman dulu, dengan setulus hati mengorbankan diri dan kepentingan keluarganya. Dan kita lihat ya, kata Chen Jun punya kebajikan mengalir terus. Langsung mengatakan, dan setiap orang tidak bisa dibandingkan dengan Cianren kita. Beliau laksanakan tugas dengan baik. Dia perlu aturan. Pada waktu itu, Cianren masih kecil, Cianren. Mamanya ajak ketemu dengan Cianren. 8 sekarang. Sekarang jam berapa?
Bentar aja di Ayun mau. Mengajaknya bertemu Chandran. Chandran langsung kasih pencerahan Dharma. Pemberitaan Dharma. Nggak beda-bedakan ke semua umat. Coach Chen, seorang pembina yang punya pandangan benar, membina diri dengan tulus hati, tidak berpura-pura. Sekarang ini, orang muda yang membina dengan benar-benar mau membina sangat sedikit ya. Seperti kita lihat di Potang kita aja ya, contohnya. Yang aktif di Potang dan selalu membantu urusan di Potang. Maka kita harus beri semangat ya pada mereka. Mereka lah generasi penerus Potang kita kalau kita nantinya udah gak bisa menjalankan misi dari Lause. Dan kita coba lihat Huang Jiangsu kita. Udah 10 tahun lebih beliau pulang, datang lagi, dengan rela meninggalkan kehangatan keluarga untuk menunaikan ikrar ini. Meninggalkan mamanya yang sudah 80 tahun lebih, Tian Xuanzi bilang, kita mungkin nggak bisa seperti Huang Jiangsu. Hari ini kita sudah ikrar bodhisattva. Anak itu nggak bisa bantu kita. Huang Jiangsu bisa berkorban. Kenapa kita nggak bisa? Karena kita masih melekat ya. Masih terikat dengan keluarga, belum bisa lepas. Tian Xuanzi bilang, yang di Potang ada umat sana pergi ke India. Membuka ladang baru, kita harus contoh semangatnya. Hari ini kita sedikit. Mau fotoin? Pula hasil yang kita dapat. Ketulusan hati nggak bisa dibicarakan dengan mulut saja. Melaksanakan tal harus sepenuh hati. Kuan Yin Pusat mengatakan, kamu jangan lupa laksanakan tal dan membina tal. Ada umat yang bilang ke Tian Xuanzi, sekarang saya lagi laksanakan tal loh. Tian Xuanzi bingung ya. Tian Xuanzi mikir dalam hatinya, laksanakan tal, tapi kenapa orangnya nggak kelihatan? Mungkin si umat ini nggak ngerti yang namanya melaksanakan tal. Ada urusan di Potang, kita datang, bukan cuma dalam omongan aja, cuma ngomong aja begitu. Umat punya misi, karakter, sifat masing-masing. Kalau semua sama membina diri, tentu mudah kejencian. Perbedaan itulah yang menguji kita, mempersatukan kita. Kalau ada satu umat baru datang ke Potang, kita harus sabar membimbingnya. Kita tiap urusan nggak akan sempurna hasilnya kalau dilakukan asal-asalan. Hari ini kita membina diri, jangan terikat duniawi. Urusan duniawi jangan dirisaukan lagi, itu kata Lause kejencian. Jadi itu sia-sia saja. Nggak dapat istri. Anak udah merit, risau lagi belum dapat cucu. Miring. Namanya hambatan yang mengikuti kejencian. Kita susah melepas simpul-simpul ini. Miring dikit. Sudah menikah, sekarang suaminya pergi ke Potang. Ada nenek yang harus jaga cucu, itulah hambatan dalam membina. Kita harus bisa menerobosnya. Seperti tali, yang satu dipegang anak, satu cucu, tarik yang lain. Jadi hati penuh kerisauan. Maka cepatlah, baik-baiklah membina diri, kata Lause. Sayangi jodoh kau ini. Jangan dong. Urusan dunia jangan dirisaukan. Tali yang mengikat semakin kencang, hati semakin menderita. Suatu hari nafas kita nggak ada lagi. Apa yang bisa dilakukan? Membina pun kita nggak bisa lagi kemudian. Nah, kemudian ada yang tidak pernah datang ke Potang lagi. Ciandan panggil. Apa yang Ciandan kasih tahu? Kamu harus sayangi jodoh kau ini. Itu ada karena masa lalu sudah ada ikatan dengan Buddha. Panjang amat ngomongnya. Nah, kalau kaki nggak melangkah, diam aja. Nggak akan kelihatan apa-apa bukan di depan sana. Kalau ketahuan fotonya kurang bagus. Nah, sudah sampai surga. Kalau nggak tahu, dia kalau di lagi sana. nggak foto, nggak tahu mami foto. Kemudian Ciandan beruas asli. Enggak. Pertanyaan Kalau lagi nggak tahu, lagi tahu nggak enak. Pencarian. Kalau lagi tahu nggak tahu. Satu Dia persatu tahu tahu mami yang foto. dipanggil ke depan. Namanya dan diberi jangan. Ya. Halo Coach Cian, mohon maaf.
saya habis mood. Kucinsian. Di Fotang kita tahu ya ada Yao Xiong yang 2 orang. Maka dikatakan oleh Lao Tse diberi pesan harus rajin mengabdi di Fotang supaya bisa lepas dari penimba lahir. Kemudian ada Chen Xiong dan Sen Pancu. Xianpo mengingatkan setiap saat harus hati-hati. Kita manusia mudah dapat pengaruh luar. Sangat penting untuk menjaga hati tahu kita ini. Dan untuk papanya Pepe, Li Qiangse ya, dikatakan oleh Lao Tse, tanggung jawab kalian di balai Sangtian akan menolong dia. Teruslah memupuk pahala, jalani kebajikan. Kemudian ada satu umat di balai pandangan harus jangan suka judi. Maaf ya, nggak tahu dia seperti apa. Tapi Lao Tse bisa tahu loh Kojensian. Kemudian untuk Chen Xiong diberi nasihat, hati tahu itu harus bisa dipegang, harus dikendalikan, jangan sampai tinggalkan badan ini. Itu bahaya, harus selalu membina. Dan untuk Dennis, anak dari berhasil, jangan kalah sama orang lain, harus punya semangat. Kemudian untuk Achen, Lao Tse berpesan, hatinya harus mau dibina, 6 akar jangan diikuti. Untuk Ichie, Lao Tse tahu Kejensian, Ichie ini orangnya sangat setia, lakukan kebenaran, pandangannya selalu benar. Ya, itu yang lihat juga ya soal Ichie ini. Ichie itu orangnya ya gitu, tulus ya dalam segala hal. Kemudian untuk Lai Qiangse dikatakan oleh Lao Tse, pesankan emosi harus dijaga, kurangi, harus selalu sabar, dibilang apa-apa nggak masalah. Kemudian untuk Lin Qiangse ya, Lao Tse berpesan jangan tinggalkan tahu ini, harus sering kembali ke Fotang. Kemudian untuk Yi Yao Pei Chen, harus selalu pertahankan hati yang baik ini. Iya benar sih Ko Chen Chen, kalau dekat Yi Yao Pei Chen itu rasanya adem gitu ya. Dia orangnya hatinya jernih banget, nggak ada perasaan apa-apa, selalu tersenyum, baik sama orang. Kemudian untuk Yao Qiangse, dikatakan oleh Lao Tse, Yao Qiangse harus cepat-cepat tahu ini dibabarkan. Udah jadi Qiangse harus bawa tahu ini ke tempat yang baru untuk memupuk jasa pahala. Nah, jangan sembarangan, jangan jauh-jauh. Tuhan akan mencatatnya dengan jelas. Jangan takut susah, jangan takut capek. Orang lain nggak tahu apa-apa, ya nggak apa-apa. Pergunakan kearifanmu. Dan untuk ini ada 4 cai di potang ya. Tapi kita bacakan aja untuk cai ya, Qiangse. Lalu berpesan badan, mulut, pikiran harus hati-hati. Untuk Chang Mei atau Chang Qiangse, Lalu memesan, Lalu berkata, Chang Qiangse ini dia punya satu kearifan sudah dibuka. Maka amal dharma sekaligus harus dijalankan. Kita lihat ya Ke Cheng Xian. Chang Qiangse ini orangnya sangat tulus dalam membina. Yo dapat cerita dari Rene. Pada saat pandemi seperti ini, Chang Qiangse itu kan bertugas di Chen Ifotang ya. Kalau dia pagi-pagi demi untuk bisa sembahyang pagi, ketahu ya, dia pagi-pagi udah pergi ke Tangerang, dan karena usahanya di sini, siang dia udah kembali ke Gading, dan sore dia kembali lagi ke Tangerang. Coba Kuecian, luar biasa ya. Chang Qiangse ini melakukannya dengan diam-diam, nggak pernah beliau berkata-kata yang muluk-muluk. Dengan diam-diam saja dia melakukan itu. Kita harus contoh semangat seperti ini Kuecian. Kemudian untuk Wen Lingyan, ya. Wen ini sangat tidak gampang punya. Kenapa ada seorang perempuan tidak mau menikah? Supaya melaksanakan tahu lebih mudah, maka jangan lupa. Untuk Huang Limei harus rajin, harus kuat membina supaya orang tua kamu dapatkan berkah dan para leluhur dapatkan berkah. Dan kepada Yang Huiyan diberikan pesan harus ikuti aturan dalam melaksanakan tahu. Untuk langsung aja ya, udah waktunya udah sedikit. Untuk
Cai Ai ya, waktu itu dia masih belum meninggal ya. Dia membuat hati Tuhan tergugah sampai akhirnya ketika dia meninggal dia tidak berubah. Kita tahu semua anak Cai Ai itu ke gereja. Dia ingatkan anak laki-lakinya yang bungsu, kalau saya meninggal kamu harus kasih kabar ke Potang. Dan ketika Cai Ai sudah meninggal, anaknya datang ke Potang untuk memberi kabar. Dan pesan untuk mamanya Pei Pei yang dari balai, membina diri jangan malas, harus rajin mencari umat. Untuk Cai Cie, harus sayangi jodoh ini, harus rajin ciuta pantau. Untuk Liu Cie, tiap hari bersyukur, hatinya nggak mau tiap hari. Dan ini yang ini kecensian untuk Keyo, langsung berkata, jangan punya pikiran tidak baik, harus dibuang. Udah banyak sekali pikiran-pikiran nggak baik di kepalanya. Kecensian, mohon pengampunan Sangtian ya. Mungkin pada saat itu pikiran ini banyak sekali yang tidak ingin. Dan untuk Aili, berpesan jangan boros-boros. Hari ini kita punya mata, lihat yang nggak sesuai kita mau beli. Nah itu kecensian beberapa singkopan yang berhasil saya catat. Hati tahu ini ada di dalam diri kita. Bisa berlaku sebagai pembina, harus ada penampilan sebagai pembina. Jangan ikuti tren orang lain, harus dengan hati yang senang, gembira menjalankan urusan suci. Karunia Tuhan yang Maha Esa jangan kita sia-siakan. Membina harus sesuai kebenaran. Kecensian, menjadi orang itu harus bisa menggugah hati taumu. Melakukan sesuatu tidak melanggar hati nurani yang tidak sesuai dengan hakikat kebenaran. Dapat ujian dari iblis, bukan Tuhan yang menguji, tapi diri sendiri yang tidak benar-benar membina. Mengikuti karma buruk. Nah, ketika hutang karma datang menagih, kita pun nggak berdaya. Kita lahir di keluarga mana, ditentukan karma masa lalu. Berarti orang yang membina diri, dia tahu lahir ke dunia karena ikhlas suci dia di surga untuk menolong umat manusia. Jangan karena harta dunia membuat pikiran hati kita tidak stabil. Pada waktu kita muda, cinta kasih itu sangat memberatkan. Yang laki-laki ingin cari wanita yang cantik, dan yang perempuan ingin cari pasangan yang baik. Itu hal yang normal, kecensian. Maka jangan terpikat keanekaragaman duniawi. Pakai hati tahu yang paling murni untuk mengendalikan kita punya roh suci. Kalau kita tidak memberatkan harta duniawi dan mengembangkan cinta kasih, kita akan lepas dari reinkarnasi kecensian. Sebentar lagi ya, kecensian. Orang tua menjaga kita sulit nggak? Kalau saya menanyakan, sulit ya. Orang tua punya kasih sayang bagaimana? Kita membalas budi orang tua. Yang emosinya nggak baik, bukan anak yang berbakti. Bila energi tidak baik, mengurus suatu masalah itu tidak bagus. Kalau di kantor dengan sesama teman kerja, sering ribut. Kalau orang tua tahu, orang tua kita tentu risau ya di rumah. Lalu saya mau kasih tahu nih, kita seorang anak yang benar-benar berbakti harus merubah sifat semua murid-muridnya. Kalau ingin punya anak cucu yang baik, kita harus kasih contoh yang baik dulu. Dan Lause berharap kepada semua umat, bukan hanya kehidupan di dunia saja, berharap kita bisa bertemu di surga nanti. Dan kecinsian, nggak tahu roh suci ada di dalam badan raga. Hukum sebab akibat, dari mana awalnya? Setelah meninggal, apakah sudah selesai? Setelah meninggal, nggak ada lagi hukum karma. Benarkah seperti itu? Itu pemikiran mana menunjukkan jalan ke asal mula kehidupan kita. Kita punya nyawa ada di tangan Tuhan. Dengan satu petunjuk dari Buddha, kita jadi mengerti. Di tubuh kita ada roh suci yang sejati. Kepencian. Sebagai pembina diri, tujuan kita memutuskan reinkarnasi. Cobalah kita tanyakan pada diri sendiri. Apakah sifat emosi buruk sudah dirubah? Gimana kepencian? Rasanya belum ya. Apakah sudah lapang dada? Ya masih belum ya. Hati perhitungan dan rasa nggak adil, apakah sudah dibuang? Biasanya kita selalu perhitungan ya dalam hal apapun dan nggak adil sama orang lain. Sudah berapa persenkah kemampuan dan kearifan yang kita keluarkan? Saya rasa
belum sampai 50%, mungkin 2 atau 15%. Dalam 24 jam sehari, mana yang lebih banyak muncul? Hati manusia atau hati bodhisattva? Kecensian, kalau kita lebih banyak, dan kita udah dekat Lause ya di sana, udah enak di nirwana. Dan selama ini, apakah ada peningkatan pada kondisi hati, jiwa sejati, dan kearifan? Saya rasa walaupun sedikit, pasti ada peningkatan ya Kocinsin. Kalau kita udah tahu pantau, udah aktif di Potang, tapi tidak ada peningkatan pada diri kita yang lebih baik, itu jadi tanda tanya ya Kocinsin. Dalam menunaikan ikrar, apakah jasa pahala dan budi baik sudah cukup? Sebentar dikit lagi. Tahu yang kita hayati, ucapkan, dan jalankan, apakah sudah selaras dengan pembinaan kita? Bila jawabnya belum, kita sebaiknya menyadari Kocinsin, pembinaan diri ini belum ada apa-apanya, belum ada sedikit pun hasil yang didapat. Dibandingkan kebijakan para pendahulu yang sudah berhasil membina dirinya menjadi seorang Buddha. Maka jejak-jejak para pendahulu inilah yang harus kita ikuti dan lakukan sepenuh hati. Baru ada keberhasilan dalam pembinaan. Chandran berkata, setiap kata-kata yang diucapkan pada kita, apa yang diucapkan harus kita ingat. Harus kita cepat-cepat kalian untuk memupuk jasa pahala. Kalau tidak mau membina, dari mana datangnya pahala? Ada awal, membina tentu ada akhir. Mencapai kesempurnaan harus rajin, tergantung diri sendiri, tidak bisa menggantungkan diri pada orang lain. Diharapkan saudara-saudara sedharma, ingat ya di hati, baik-baiklah kita membina diri, dan suatu hari kita bisa kembali pulang berkumpul bersama-sama di surga. Sehingga kita bisa memberi ketenangan pada Lause kita ya. Sebagai muridnya, kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa membina diri dengan sebaik-baiknya. Kocinsin, saya rasa waktu sudah habis, mohon maaf kalau kelebihan waktu dan kendala-kendala yang ada Kocinsin. Iya, mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Kocinsin. Perhatian dan Kocinsin aja. Wanan semuanya, share. Dan Mama. Semuanya, yang sangat, saya bingung. Banyak kendalanya nih Aldi nih. Jelas ya? Jelas ya? Jelas ya? Nah, Bingung banget Aldi ngabarinnya terakhir kali. Akhirnya bisa juga kita laksanakan sharing Dharma ini Kocinsin. Kan siatan untuk kan benar. Udah Aldi, saya berangkat pada Aldi. Iya sambil di jalan tadi. Mega. Mega. Aldi. Acan. Kecil-kecil yang lagi di jalan hati-hati ya. Senang deh kalian semua pada tertawa. Jadi PCCN kita akhiri Zoom malam ini ya. Terima kasih atas semua perhatiannya. Terima kasih. Cece ya, Wala. Yoyo.